Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iki Agus Pranayasa dengan NIM 012 dari kelas 7 Biologi. Ingin menyampaikan materi mengenai peranan serangga dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi tugas mata kuliah entomologi. Baik, berikut merupakan dua jenis serangga yang saya dapatkan di lingkungan. Yang pertama, semut api dengan nama ilmiah Solenopsis invicta, yang termasuk dalam ordo Hymenoptera. Kemudian yang kedua, jangkrik dengan nama ilmiah Gryllus bimaculatus, yang termasuk ke dalam ordo Orthoptera. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai semut api. Semut api merujuk pada semut yang berwarna merah dan mampu menggigit makhluk hidup lain. Tubuh semut api terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, mesosoma atau dada, dan metasoma atau perut. Berikutnya yaitu klasifikasi dari semut api, yaitu dengan nama ilmiah Solenopsis invicta. Yang pertama melalui kerajaan atau kingdom Animalia, kemudian filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, subordo Apocrita, famili Formicidae, subfamili Vespoidae, genus Solenopsis, dan spesies Solenopsis invicta. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai morfologi semut api. Tubuh semut api memiliki exoskeleton atau kerangka luar yang memberikan perlindungan dan juga memberikan tempat menempelnya otot. Semut api memiliki lubang-lubang pernapasan di bagian dada bernama spirakel untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka. Pada kepala semut api terdapat banyak organ sensor. Semut api memiliki mata majemuk yang terdiri dari kumpulan lensa mata yang lebih kecil dan tergabung untuk mendeteksi gerakan dengan sangat baik. Mereka juga mempunyai 3 ocellus di bagian pucuk kepala mereka untuk mendeteksi perubahan cahaya dan polarisasi. Semut api umumnya memiliki penglihatan yang buruk, bahkan ada yang buta. Pada kepalanya juga terdapat sepasang antena yang membantu semut api mendeteksi rangsangan kimiawi. Antena ini juga digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan mendeteksi feromon yang dikeluarkan. Selain itu, antena semut api juga berguna sebagai alat peraba untuk mendeteksi segala sesuatu yang berada di depannya. Kemudian berikutnya ada daur hidup semut api. Semut api dalam perkembangannya mengalami metamorfosis sempurna atau holometabolisme. Telurnya sangat kecil dan berwarna putih seperti susu. Larva menetas dalam 8 hingga 16 hari, dan tahapan kepompong akan lahir dalam 9-16 hari. Larva yang baru menetas berwarna putih seperti ulat dengan kepala menyempit ke arah depan. Larva pertama kali ini diberikan makan oleh yang dewasa. Larva generasi berikutnya diberi makan oleh pekerja. Setelah cukup makan dan beberapa kali molting atau menyilih, akan berubah menjadi pupa. Pupa bentuknya seperti semut dewasa tetapi lebih lunak, berwarna putih krem, dan tidak aktif. Dewasa akan muncul dalam beberapa hari dan akan mengalami proses pengerasan dan penggelapan kutikula. Perkembangan dari stadium telur hingga dewasa berkisar antara 6 minggu lebih, tergantung ketersediaan makanan, suhu, musim, dan faktor lain. Sebagai serangga sosial, semut api ini hidup berkoloni yang terdiri atas banyak individu dari jumlah ratusan hingga ribuan. Biasanya setiap koloni terdiri atas kelompok pekerja, pradewasa, yaitu larva dan pupa, ratu dan jantan. Tugas dan fungsi dari setiap individu ditentukan oleh sistem kasta yang secara umum terdiri atas individu reproduktif atau ratu dan non-reproduktif atau pekerja. Yang pertama merupakan semut jantan yang merupakan semut api dewasa bersayap. Tugas utamanya adalah kawin dengan yang betina, di mana proses kawin terjadi dalam sarang atau tanah. Kemudian yang kedua, betina atau ratu. Kasta ini mempunyai tubuh yang paling besar. Betina memulai hidupnya sebagai serangga bersayap, tetapi sayap segera dijatuhkan setelah kawin. Secara normal, betina kawin hanya sekali dan dia akan memulai merawat keturunannya. Kemudian yang ketiga yaitu pekerja. Kasta ini terdiri atas betina steril tanpa sayap. Kelompok ini mempunyai anggota terbanyak. Tugasnya merawat dan membuat sarang, memberi makan larva dan kasta lain, merawat telur, mempertahankan koloni dari musuh, dan lain-lain. Semut api mempunyai bentuk pekerja yang berbeda-beda. Pekerja besar Berikutnya yaitu peran dari semut dalam ekologi atau ekosistem. Semut api dapat dengan mudah mendeteksi apakah seekor semut lain bersarang di koloni yang sama atau tidak.
Semut pekerja menyentuh tubuh semut satunya untuk mengenalinya, kalau semut itu memasuki sarangnya. Ia dapat langsung membedakan semut yang sekoloni dengannya atau yang tidak, berkat adanya bau koloni khusus pada tubuh. Jika semut yang memasuki sarang adalah semut asing, gerombolan semut akan menyerang tamu tak diundang ini secara kejam. Walaupun ukuran badan semut api relatif kecil dibandingkan dengan hewan vertebrata, kuantitasnya yang demikian besar menyebabkan semut api sangat berperan dalam biodiversity atau keanekaragaman bentuk hidup dan dalam siklus energi pada suatu habitat. Di habitat alaminya, semut api memiliki peran-peran ekologis yang sangat penting. Pada ekosistem daratan, semut api adalah pemangsa utama terhadap invertebrata kecil. Hewan ini dapat menggali sejumlah besar tanah sehingga menyebabkan terangkatnya nutrisi tanah. Semut api membentuk simbiosis dengan berbagai serangga, tumbuhan, dan fungi. Selain sebagai pemangsa, semut api juga merupakan mangsa yang penting bagi berbagai serangga, laba-laba, reptil, burung, kodok, bahkan bagi tumbuhan karnivora. Peran yang dijalankan semut api sedemikian penting sehingga dikatakan bahwa jika semut api punah, ribuan spesies hewan dan tumbuhan akan ikut punah. Bahkan lebih dari itu, hampir semua ekosistem daratan akan melemah karena berkurangnya kompleksitas ekosistem. Berikutnya yaitu jangkrik. Jangkrik atau Gryllus bimaculatus merupakan hewan serangga insekta dari ordo Orthoptera. Secara morfologi, jangkrik memiliki ukuran tubuh kecil sampai besar. Venasi sayap depan jangkrik betina berbentuk garis-garis lurus, sedangkan pada jantan berbentuk tidak beraturan seperti melingkar dan ada yang lurus. Adapun klasifikasi dari Gryllus bimaculatus atau jangkrik sebagai berikut. Dengan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Grylidae, genus Gryllus, spesies Gryllus bimaculatus. Berikutnya yaitu morfologi jangkrik kalung atau Gryllus bimaculatus. Jangkrik kalung memiliki kulit dan sayap luar berwarna hitam atau agak kemerahan, dan pada bagian punggung atau pangkal sayap luar terdapat garis kuning sehingga menyerupai kalung. Jangkrik jantan dan betina dewasa dapat dibedakan dari ada atau tidaknya ovipositor pada ujung abdomen yang mencirikan jangkrik betina. Meskipun secara umum ukuran tubuh jangkrik jantan lebih besar, jangkrik betina memiliki bobot badan lebih tinggi daripada jantan. Berikutnya yaitu siklus hidup jangkrik. Pertama, pada fase telur. Telur dari marga Gryllus berbentuk silindris seperti buah pisang ambon, berwarna kuning muda bening dengan panjang rata-rata 2,5-3 mm. Di salah satu bagian atas dari telur ada tonjolan yang disebut operculum. Tonjolan ini merupakan celah untuk keluarnya nimfa dari dalam telur. Kulit telur bila diletakkan tidak akan pecah karena sangat liat dan kuat. Baru bisa pecah bila ditusuk. Berikutnya yaitu fase nimfa. Jangkrik stadia nimfa mengalami 5 kali pergantian kulit yang disebut ekdisis. Lama proses pergantian kulit tergantung pada besarnya serangga. Pergantian kulit pertama saat serangga masih kecil lebih cepat daripada pergantian kulit yang terakhir. Kulit dilepaskan dari arah depan ke belakang dengan mengontraksikan otot-otot secara pelan-pelan. Jangkrik yang baru berganti kulit warnanya putih pucat. 5-10 menit kemudian warnanya berubah menjadi coklat muda. Setelah 1 jam berikutnya warnanya berubah menjadi coklat tua dan sudah dapat berjalan seperti biasa. Fase berikutnya yaitu fase dewasa. Pada jangkrik kalung atau Gryllus bimaculatus mulai dapat kawin setelah berumur 11-19 hari dan mulai bertelurnya yaitu 7-13 hari setelah kawin. Masa produktif jangkrik berbeda-beda tergantung jenisnya, yaitu antara 45-60 hari. Setelah masa produktif lewat, betina akan mengalami menopause sebelum ajal kematian menjemputnya. Pada masa-masa produktif ini, baik jantan maupun betina saling memakan walaupun makanan berlimpah. Berikutnya yaitu peranan jangkrik Gryllus bimaculatus dalam ekosistem. Serangga dari famili ini yang ditemukan adalah Gryllus bimaculatus atau jangkrik. Jangkrik bisa ditemukan di celah-celah bebatuan, kayu-kayu yang mulai lapuk, tebing sungai, dan di semak belukar serta dapat hidup di celah lubang yang ada di tanah. Jangkrik memiliki cara hidup bergerombol dan berlindung di tumpukan-tumpukan dedaunan yang kering atau di bongkahan tanah. Gryllus vernalis aktif di malam hari untuk mencari makan. Gryllus bimaculatus ini juga suka mengeluarkan suara di malam hari. Gryllus ini termasuk herbivora pemakan tumbuhan dan hewan lainnya atau disebut omnivora, dengan memakan bahan organik termasuk bahan tumbuhan busuk dan jamur. Fauna pemakan tumbuhan dapat bertahan hidup dengan memakan gulma dan bermanfaat sebagai pengendali gulma.
Beberapa spesies juga digunakan dalam upaya pengendalian gulma secara hayati. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai peranan serangga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dua jenis serangga dari ordo yang berbeda. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera kita semua, salam harmoni.